bumi kaget. Malaikat tumben main ke sini. Ada keperluan apa malaikat? Maka malaikat mengatakan, aku diperintah oleh Allah untuk mengambil tanah darimu, wahai bumi. Bumi mengatakan, mau buat apa ya malaikat? Mau buat manusia. Maka seketika bumi langsung menangis, hadirin yang mulia. Malaikat, kalau aku dijadikan batu bata tidak apa-apa. Aku dijadikan rumah tidak apa-apa. Tapi kalau aku dijadikan manusia, jangan malaikat. Jadi bumi itu dulu dijadikan kita tidak mau, Pak. Nanti kalau jadi manusia, iya, kalau taat kepada Allah, kalau dakwahnya istiqomah, kalau nggak pernah nisab, hancur nama saya, kata bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat tidak tiga, malaikat Jibril naik lagi. Akhirnya Allah mengirimkan malaikat Israil, seorang malaikat yang insya Allah akan menjumpai kita semua. Maka malaikat Israil tanpa pamit, tanpa permisi, sikat langsung bawa ke atas. Itu juga nanti kalau malaikat Israil mampir itu nggak pakai permisi, Pak. Assalamualaikum, langsung dibawa ke akhirat, hadirin yang mulia. Maka Allah pun membentuk Nabi Adam dari tanah. Tanah lihat tadi diadon, dicampur dengan air dengan sedemikian rupa. Jadilah sesosok Nabi Adam, seorang manusia tapi belum ada nyawanya. Maka malaikat-malaikat ini keliling semua melihat Nabi Adam. Masya Allah, ini kok ganteng sekali. Malaikat memandang dengan positif Nabi Adam. Akhirnya apa? Akhirnya Allah menjadikan malaikat sebagai jalur-jalur kebaikan untuk manusia. Jadi ini manfaatnya orang itu memandang positif. Ini ada temannya lagi, satunya namanya iblis. Dia memandang negatif, hadirin yang mulia. Dia lihat Nabi Adam dari atas. Ada lubang hidungnya, ada lubang mulutnya, ada lubang telinganya. Maka iblis mengatakan, hadza khalqun la yatamalak. Untuk apa Allah nyiptakan makhluk seperti ini? Ini makhluk yang gak punya prinsip, mudah digoyangkan, mudah dipengaruhi, mudah ditipu. Untuk apa Allah ciptakan seperti ini? Hadirin yang mulia, karena iblis memandang negatif Nabi Adam, akhirnya iblislah yang Allah jadikan sebagai alat memasukkan manusia ke neraka. Hadirin yang mulia, dalam manusia itu juga ada yang seperti itu. Ada yang pikirannya seperti pikiran malaikat. Insya Allah dia akan jadi asbab hidayah di mana-mana. Ada yang orang itu tipenya seperti iblis, yang dicari itu salahnya, yang dicari itu jeleknya, yang dicari itu buruknya. Apa yang terjadi, hadirin yang mulia? Orang-orang seperti ini Allah akan jadikan mereka sebagai jalur-jalur kesesatan untuk umat manusia. Semoga Allah lindungi dari itu semua. Amin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam. Dengan segala rangkaiannya, akhirnya Allah uji Nabi Adam alaihi salatu wassalam di surga. Ringkas cerita, turunlah Nabi Adam alaihi salatu wassalam ke dunia beserta istrinya. Hadirin yang mulia, itulah sekelumit dari cerita kakek kita. Akhirnya dari kakek kita keluarlah anak, keluarlah anak, keluarlah anak, keluarlah anak, sampai hari ini termasuk kita ini keturunannya seorang nabi, Nabiullah Adam alaihissalam. Maka kita ini di dunia ini, Pak, jangan merasa sebagai orang biasa. Kita ini keturunan nabi, minimalnya Nabi Adam dan Nabi Nuh. Saya ini orang biasa, Pak, nggak cocok dakwah, nggak cocok ngaji. Keturunan Nabi kok nggak cocok ngaji? Keturunan Nabi kok nggak cocok dakwah? Dibohongi oleh syaitan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah meletakkan Nabi Adam di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari perut Siti Hawa anak-anak sampai hari ini kita semua adalah keturunan mereka. Untuk apa hadirin yang mulia? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadirin yang mulia, Allah ciptakan kita semua, Allah pelihara kita, Allah kasih rezeki kita, Allah kasih napas kita yang gratis. Hadirin yang mulia, untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Jadi hadirin yang mulia, ad-dunya darul imtihan. Selagi jasad kita masih ada di dunia, berarti kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, ujian di dunia itu ada dua. Ujian yang pertama adalah ujian-ujian berupa perkara yang tidak enak. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hai manusia, sesungguhnya aku pasti akan uji kalian. Bisyai'in minal khauf, dengan rasa ketakutan. Takut gak punya teman, takut gak dihormati, takut tidak dimuliakan. Walju', Allah juga akan uji kita dengan kelaparan, ketakutan dan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, duitnya kurang. Wal anfusi, saudaranya banyak yang meninggal dunia. Wal thamarat, panennya selalu gagal. Inilah ujian-ujian yang tidak enak dari Allah untuk manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menguji manusia dengan perkara-perkara yang tidak enak. Allah ingin melihat manusia mau sabar apa tidak. Ketika takut hartanya hilang, masih tetap mengamalkan agama apa tidak? Ketika takut kehormatannya hilang, masih tetap memperjuangkan agama apa tidak? Kadang-kadang manusia ini, Masya Allah, dia ini ketika takut kehormatannya hilang, maka agama yang telah dia pegang dia lepaskan, ilmu yang telah dia pelajari dia buang. Sebagaimana Heraklius, hadirin yang mulia. Kenapa Heraklius? Raja Romawi yang dia telah tahu kehebatan baginda Nabi. Raja Heraklius, hadirin yang mulia, suatu ketika kedatangan seorang sahabat. Maka Raja Heraklius tanya-tanya mengenai Nabi, dan ternyata semua sifat Nabi Heraklius telah tahu, hadirin yang mulia. Kemudian setelah itu, hadirin yang mulia, Heraklius mengumpulkan anak buahnya. Heraklius mengatakan, hei anak buahku, hei rakyatku, bagaimana menurut kalian kalau aku beriman kepada Muhammad? Fasahu, maka mereka teriak dan mereka lari dari Heraklius sebagaimana larinya keledai yang liar. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat kemuliaannya mau hilang, kehormatannya mau hilang, posisinya mau hilang, maka dia langsung mengatakan, hei rakyatku, aku cuma main-main kok, aku gak ingin kok iman kepada Muhammad. Hadirin yang mulia, itu termasuk ujian kita. Kadang kita oleh Allah sudah dikasih posisi, sudah dikasih kehormatan, sudah dikasih kemuliaan, tiba-tiba ada ujian. Kalau kita terus mengamalkan agama, kemuliaan hilang. Kalau terus mengamalkan agama, jabatan kita bisa hilang. Saat itu ujian dari Allah. Tetap amal atau berhenti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ujian-ujian yang tidak enak, ini kebanyakan orang mengerti, hadirin yang mulia. Ada juga wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian yang kedua bagi seorang manusia adalah ujian berupa kenikmatan harta.
dengan segala macam isinya. Mobil ada, uang ada, rumah ada. Hadirin yang mulia, nikmat tetaplah ujian. Nikmat itu bukan anugerah saja, nikmat itu ujian, hadirin yang mulia. Kadang-kadang kita nggak paham, alhamdulillah Pak, tahun 2005 kemarin Allah telah menguji saya. Alhamdulillah urusan telah selesai. Bapak masih hidup? Masih. Sekarang juga masih diuji. Jangan kira ketika kita lapar itu ujian, ketika kita dihinakan itu ujian, dimuliakan pun ujian, hadirin yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Katakanlah, ingatlah, sesungguhnya manusia itu banyak rusak, manusia itu banyak hancur. Kapan? Ketika ar-ra'ahu istaghna, ketika duitnya banyak, hadirin. Dulu ketika kita ini masih miskin, tokonya belum ada, sawahnya masih sendiri, kita belum pernah didengarkan kata-katanya. Masya Allah, seakan-akan kita ini wali Allah. Istiqomah 3 harinya, istiqomah 40 harinya, istiqomah itikaf di markas. Itu zaman kita miskin, hadirin yang mulia. Ketika duit telah datang, ketika kita dijadikan sebagai penanggung jawab, ketika kita dihormati oleh orang-orang, kalla innal insana la yatgha. Terkadang yang rusak malah orang-orang yang dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kuat membawa kemuliaan, itu enggak kuat. Gara-gara dikasih kemuliaan akhirnya dia menyalahkan sana, menyalahkan sini, merendahkan sana, merendahkan sini. Kalla innal insana la yatgha. Shadaqallah, benar apa yang dikatakan Allah. Justru kemuliaan itu malah banyak orang tidak kuat. Para sahabat saja beliau mengatakan, ubtulina bisyiddah fasabarna. Dulu kami diuji oleh Allah kelaparan, dihinakan, dilempari batu, disiksa oleh orang-orang kafir. Fasabarna. Ternyata melewati itu ringan, kata mereka. Wabtulina birraha. Ketika dunia telah datang, perjuangan diterima di mana-mana, falam nasbir, kita istiqomah, ini malah gak kuat, hadirin. Maka hadirin yang mulia, dalam keadaan apapun, ada nikmat, ada uji, ada nikmat, ada musibah, selalu tawajuh kepada Allah. Insyaallah hadirin mulia. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan termasuk ujian besar juga yang Allah berikan kepada kita, adalah hadirnya seorang anak dalam kehidupan kita. Hadirin yang mulia, Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah mengatakan, para manusia, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian, ujian bagi kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita renungi, bagaimanakah kita memperlakukan anak kita? Apakah anak kita mau kita kenalkan kepada dunia? Apakah anak kita mau kita kenalkan kepada jabatan-jabatan dunia? Apakah anak-anak kita mau kita pekerjakan untuk mencari dunia? Ataukah anak-anak kita kenalkan kepada Allah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenalkan anak kita untuk dunia, kita sekolahkan mereka, kita suruh belajar mereka fisika, biologi, kedokteran, harta, dan lain sebagainya, tanpa kenal agama sama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Anak-anak yang didesain seperti ini, hadirin yang mulia, tidak dikenalkan kepada Allah, tidak dikenalkan kepada para nabi, tidak dikenalkan kepada para sahabat. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Mereka akan menjadi musuh-musuh kita, hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia mereka punya pikiran, kalau anak saya kaya, saya akan enak. Kalau anak saya punya jabatan, saya akan enak. Kalau anak saya punya pangkat, saya akan enak. Hadirin yang mulia, ingatlah, orang yang punya cita-cita seperti itu, dia akan kecewa di dunia sebelum kecewa di akhirat.
Ya Allah. Sudah berapa banyak sekarang hadirin yang mulia orang-orang yang anaknya jadi seorang pengusaha sukses, ditelepon oleh orang tuanya, nak, Idul Fitri pulang apa enggak? Maka dia mengatakan, maafkan ayahku, ini urusan kerjaan masih banyak, urusan bisnis masih banyak, belum bisa pulang ke rumah. Kita renungi hadirin yang mulia, seorang anak yang kita besarkan, seorang anak yang kita kasih makan, seorang anak yang kita jaga bertahun-tahun, kita keluarkan harta kita, tenaga kita, keringat kita, air mata kita, tiba-tiba hanya dengan tumpuan uang saja harga seorang ayah sudah dienyahkan begitu saja. Ya Allah. Hadirin mulia karena Allah SWT, kita renungi. Hadirin yang mulia, berapa banyak orang tua yang mereka menutup wajahnya, berapa banyak orang tua yang hancur hatinya gara-gara melihat anak-anaknya menjadi pejabat negara yang menghabiskan uang negara. Jadi orang itu kalau dia pikir anaknya untuk dunia, dan dunia, maka dia akan menangis air mata sebelum menangis selama-lamanya di akhirat sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau anak kita jadikan sebagai anak-anak yang soleh, kita jadikan sebagai anak-anak yang dekat kepada Allah, kita jadikan sebagai anak-anak yang faham kepada agama, Masya Allah, mungkin anak kita tidak mendatangkan harta kepada kita, hadirin yang mulia, tetapi Allah jadikan mereka qurrata ainin li. Allah akan menjadikan anak-anak kita sebagai penyejuk mata kita. Coba kita bayangkan ketika kita sudah tua, anak kita berbakti dengan kita. Coba kita bayangkan hadirin yang mulia, ketika kita meninggal dunia, anak kita yang menyolati kita. Kita bayangkan hadirin yang mulia, ketika kita sudah masuk di kubur kita, anak kita tak henti-hentinya membacakan Quran untuk kita. Hadirin yang muliakan Allah SWT, itulah hasilnya kalau kita ini punya anak soleh. Mereka tidak menjanjikan harta, tetapi mereka menjanjikan surga untuk kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun malu Allah menyiksa orang tua yang anaknya membaca firman-Nya. Di suatu ketika diceritakan ada orang masuk dalam kuburnya disiksa. Tiba-tiba Allah mengatakan, "Hai fulan, hai para malaikatku, hentikanlah siksaanku." Maka para malaikat mengatakan, "Ya Allah, dia maksiatnya terlalu lama ya Allah. Dia minum khamrnya terlalu lama, dia narkobanya terlalu lama, dia mencurinya terlalu lama ya Allah." Allah mengatakan, "Memang, tapi hai hambaku, aku malu. Ayahnya kusiksa di kuburnya, sedangkan anaknya membaca firman-firman." Apakah ada Pak cerita Allah mengatakan, aku malu. Bapaknya aku siksa di kuburnya, sedangkan anaknya masih kerja membangun rumah di sana. Ada? Tidak ada. Aku malu ayahnya kusiksa, sedangkan anaknya sekarang jadi pejabat negara. Tidak ada. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis yang mulia ini marilah kita satukan pikir kita bagaimana kita mencetak anak-anak yang saleh. Insyaallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan anak kita tidak akan jadi ulama, tidak akan jadi orang alim, tidak akan menjadi dai, tidak akan menjadi orang dekat kepada Allah kalau kita tidak mengenalkan mereka, mengajari mereka, mendekatkan mereka untuk cinta kepada orang-orang saleh. Al-mar'u ma'a man ahabba. Kata baginda Nabi, seorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Walaupun kita dakwah hadirin yang mulia pada hari ini, walaupun kita memperjuangkan agama, walaupun anak kita mondok hadirin yang mulia, tapi kalau hati tidak ada cinta kepada orang-orang soleh, hati tidak ada hormat kepada ulama, hati tidak ada cinta kepada ahli zikir, ingat, kita tidak akan bisa memiliki anak yang soleh. Ayah
saya mengatakan, walaupun bapaknya seorang kiai, kalau bapaknya tidak cinta kepada kiai, tidak cinta kepada orang soleh, anaknya nggak akan jadi ulama. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosanya kita. Kita ini sering menyalahkan orang-orang yang tidak sepikir dengan kita. Termasuk dosanya kita ini menyalahkan ahli zikir yang belum ambil perjuangan. Kita sering merendahkan hafid-hafid Quran yang mereka belum ambil usaha. Kita sering menyalahkan ulama-ulama dan kita mengatakan ulama itu belum paham kepada agama. Gara-gara belum ambil kerja kita. Akhirnya apa hadirin yang mulia? Allah hukum banyak ahbab-ahbab yang anaknya jadi berandalan-berandalan hadirin. Kenapa hadirin mulia? Dulu kita tidak jaga. Kita tidak ada cinta kepada orang soleh. Yang kita cintai hanyalah orang yang satu selera kepada kita. Orang kalau seperti itu hadirin yang mulia, ini betul-betul orang yang tidak paham. Maka kalau kita ingin anak kita jadi orang soleh, dekatkan mereka kepada orang-orang soleh. Ajarilah mereka senang kepada orang soleh. Ajarilah mereka senang kepada sahabat. Ajarilah mereka senang kepada Rasulullah SAW. Insyaallah. Rasulullah SAW beliau mengatakan, adibu auladakum. Ini pelajaran hadis, pelajaran pertama untuk santri-santri. Itu hadisnya apa? Adibu auladakum ala thalathi khisalin. Nabi mengatakan, ajarilah anak kalian 3 perkara. Hubbi nabiikum. Ajarilah anak kalian cinta kepada nabinya. Wa hubbi ahli baitihi. Ajarilah mereka cinta kepada keluarganya Nabi, keturunannya baginda Nabi. Wa qiraatil Quran. Yang ketiga, baru ajari baca Quran. Jadi Nabi tidak menyuruh anak-anak kita untuk belajar Quran terlebih dahulu. Nabi menyuruh mereka untuk ngajari cinta terlebih dahulu. Kenapa hadirin yang mulia? Karena agama ini adalah cahaya dari Allah. Hidayah ini adalah cahaya dari Allah hadirin yang mulia. Dan cahaya itu akan masuk dalam hati kita apabila kita lewatkan pipa-pipa cinta mahabbah kepada orang-orang yang ada hubungannya dengan Rasulullah SAW. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dalam kehidupan kita. Kalau ada orang tahu agama, walaupun dia sekedar ngajar Iqra, walaupun dia hanya sekedar wiridan subhanallah, alhamdulillah, belum dakwah, belum berjuang, belum sedekah, walaupun dia hanya sekedar sedekah, kebaikannya cuma sedekah, belum dakwah, belum zikir, ataupun dia cuma ahli ibadah saja, belum dakwah, belum zikir, ataupun dia ahli zikir saja, atau dia dakwah saja, belum yang lain-lainnya. Cintailah mereka karena di dalam diri mereka ada cumilan-cumilan kebaikan dari Allah SWT. Insyaallah hadirin mulia. Insyaallah. Hadirin yang muliakan Allah SWT, ingat. Siapakah orang yang dicintai Allah? Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Setiap orang yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah, walaupun dia nggak sholat, walaupun dia nggak zikir, walaupun dia narkoba, walaupun dia peminum khamr, sebetulnya dia dicintai oleh Allah. Allah tidak akan memberikan iman kepada orang yang dibenci oleh Allah. Orang iman yang ahli maksiat saja kita nggak boleh membenci mereka. Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sebelum beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan sempurna imannya sebelum kalian saling cinta mencintai. Orang iman sejelek apapun dia, kalau kita membencinya, kalau kita memusuhinya, ini akan menghambat naiknya iman kita dan menghambat kesolehan anak-anak kita. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar mencintai orang-orang iman. Siapapun dia, dari manapun dia, apapun kepahamannya, asalkan dia nabinya sama, Tuhannya sama, dia saudara kita, harus kita cintai. Insyaallah. Orang iman yang biasa saja harus kita cintai. Bagaimana orang iman yang menonjol pikirnya? Bagaimana dengan orang iman yang menonjol ilmunya?
Bagaimana dengan orang iman yang menonjol dakwahnya? Bagaimana dengan orang iman yang menonjol perjuangannya? Bagaimana dengan orang iman yang menonjol sedekahnya? Ini semua adalah saudara kita yang harus kita cintai kalau pengen punya anak soleh. Insyaallah. Maka kita ini belajar cinta. Pandanglah positif sebagaimana para ulama, sebagaimana para wali, dan sebagaimana para malaikat. Nanti kalau kita memandang positif semua orang bisa kita datangi dan semua orang bisa kita ambil manfaatnya. Kita bayangkan pabrik mobil hadirin yang mulia bisa bikin mobil. Kenapa? Karena mereka memandang manfaatnya roda, mereka memandang manfaatnya mesin, mereka memandang manfaatnya kursi mobil, mereka memandang manfaatnya bodi mobil, mereka kumpulkan jadi mobil. Coba kalau mereka memandang negatif, roda ini muter tok, nggak bisa jalan sendiri, harus didorong, nggak mau saya. Mesin itu dorong tok, nggak bisa jalan sendiri, nggak mau saya. Kursi itu empuk tok, nggak bisa jalan sendiri, nggak mau saya. Jadi mobil tidak akan pernah tercipta. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau kita melihat ada orang dia ini siap takaza kemana-mana, tapi duit nggak ada, kita caci, kamu tuh siapnya berangkat tok, duit nggak ada. Nanti ada orang yang bisanya target, kamu bisanya target tok, nggak bisa berangkat sendiri, apa itu? Kamu tuh memang halus, kamu tuh lembut, tapi nggak pernah di mana-mana, di rumah tok. Hadirin yang mulia, kalau semua orang kita caci, semua orang kita rendahkan, kita tidak akan bisa ambil manfaat. Maka hadirin yang mulia, cintailah semua orang Islam. Di antara manfaatnya kita bisa ambil manfaat dari mereka semua, kebaikan mereka semua, dan anak kita insya Allah jadi anak yang saleh. Rasulullah SAW beliau bersabda, al khairu fiyya wafra wa fi ghairihi nathra. Kebaikan-kebaikan itu semua kumpul di dalam diri saya, kata Nabi. Kemudian setelah kepergianku, kebaikan itu oleh Allah diletakkan, disebar di seluruh alam. Jadi nggak ada Pak orang yang bisa sempurna, itu nggak ada. Ada orang maju urusan dakwahnya, seperti ini Dawudin, kita ambil. Ada orang yang maju urusan sedekahnya, itu juga bagian dari cipratan kebaikan hati. Ada orang yang maju urusan zikirnya, kita ambil zikirnya. Ada orang yang maju ke urusan ilmunya, kita ambil ilmunya. Ketika kita kumpulkan semua, maka kebaikan Rasulullah cipratannya ngumpul dalam diri kita semua. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita belajar cintai semua saudara muslim kita, supaya Allah memberikan anak-anak kita anak-anak yang saleh. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Kemudian hadirin yang mulia, anak itu bisa saleh, anak itu bisa dekat kepada Allah, anak itu menjadi ulama kalau bapaknya rajin doa. Bapaknya rajin doa, nangis kepada Allah, minta kepada Allah, nanti anaknya mudah jadi orang soleh. Sekarang anak-anak kita pondokkan hadirin yang mulia, tapi bapaknya tahajudnya tidak pernah. Bapaknya sukanya lihat HP, bapaknya sukanya bikin status. Kemudian kita menginginkan anak kita hafal Quran, alim, hafal hadis, ahli zikir, ulama. Masya Allah. Itu mimpi di siang bolong. Kalau kita melihat di dalam Quran, cerita-ceritanya anak-anak yang hebat itu berasal dari doanya orang-orang tuanya. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, itu doa minta anak soleh semenjak sebelum nikah. Sekarang kadang-kadang anak kita udah di pondok, doanya masih lupa. Mau doa ya Allah, minta anak soleh lupa, ingat utangnya, ya Allah kasih utang saya. Ya Allah rezeki lancar ya Allah. Ya Allah, duit banyak ya Allah, akhirnya doakan anaknya lupa. Maka hadirin yang mulia, sekarang marilah kita berdoa sama-sama supaya Allah SWT menganugerahkan kepada kita anak-anak yang saleh. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, alhamdulillah kami ya Allah. Alhamdulillah orang tua kami ya Allah. Alhamdulillah istri kami ya Allah. Alhamdulillah yang hadir semua di sini ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah. Cinta kepada Nabi-Mu ya Allah. Cinta kepada sahabat-Mu ya Allah. Cinta kepada wali-Mu ya Allah. Cinta kepada orang-orang saleh ya Allah. Cinta kepada para ulama ya Allah. Ya Allah, tutupilah dari kami ya Allah aib-aib mereka ya Allah. Tutupilah dari kami ya
bisa mencintai mereka dengan sebenar-benarnya ya Allah. Ya Allah, Engkau tidak mungkin ya Allah memilih seorang menjadi ulama ya Allah, menjadi orang yang zikir kepadamu ya Allah, menjadi orang yang ahli sedekah, menjadi orang yang ahli berjuang ya Allah, kecuali Engkau mencintai mereka ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami ya Allah cinta kepada mereka sebagaimana Engkau mencintai mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang Kau cintai ya Allah, anak-anak yang Kau berkahi ya Allah, anak-anak yang Kau gunakan untuk agama ya Allah. Ya Allah, kami ini orang yang dulu ya Allah, kami ini orang yang dulu ya Allah, dosa kami banyak ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Kami banyak salah kepadamu ya Allah, mata kami telah banyak salah ya Allah, mulut kami telah banyak salah ya Allah, terlalu banyak kami membenci umat Islam ya Allah, terlalu banyak kami menyalah-nyalahkan umat Islam ya Allah, hati kami terlalu banyak suudzon kepada orang-orang Islam ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah kotoran-kotoran itu ya Allah, ya Allah, bersihkanlah kotoran-kotoran itu ya Allah. Jangan sampai ya Allah kotoran-kotoran yang ada dalam hati kami ya Allah berdampak kepada anak-anak kami ya Allah. Mereka tidak tahu apa-apa ya Allah. Jangan Kau dampakkan kepada anak-anak kami ya Allah. Jangan gara-gara keburukan kami ya Allah Engkau mewariskan keburukan itu kepada anak cucu kami ya Allah. Jangan Kau mewariskan keburukan kami kepada anak cucu kami. Ya Allah, kumpulkanlah kami ya Allah dengan anak-anak kami ya Allah, dengan teman-teman kami ya Allah, dengan teman-teman seperjuangan kami ya Allah, dengan guru kami ya Allah, dengan masyayikh kami ya Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surgamu ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah dari hati kami ya Allah kebencian kepada saudara muslim kami ya Allah. Hilangkanlah suudzon dari hati kami ya Allah. Luruskanlah pemikiran kami ya Allah. Luruskanlah pemikiran kami ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.